kami dari kelompok 2 akan mendemonstrasikan cara pembuatan puding tiramisu. Untuk anak-anak sendiri, kita beri ada Windy Suryani, kemudian di sebelah paling kanan ada Amira Fatika Rahman, kemudian ada Laila Husnula, dan ada kami Nurjani. Hai, saya sendiri. Hai, saya Zelvi. Saya Karin. Ya, kita akan membuat puding tiramisu. Nah, puding tiramisu ini terbagi menjadi 3 lapisan. Lapisan pertama tersusun atas kopi, lapisan kedua tersusun atas telur, dan ketiga tersusun atas coklat. Ini adalah bahan-bahan yang kita gunakan dalam pembuatan puding pada lapisan pertama. Di sini ada 75 gram tepung terigu, 150 gram margarin, 150 gram gula pasir, 1 buah telur, sedikit esens mocha, 2 saset kopi, agar plain, dan 600 ml air. Ya, selanjutnya kami akan menerangkan tentang pembuatan puding tiramisu di lapisan pertama. Pertama-tama kita akan memasak 1 saset agar-agar lainnya bersama dengan gula 150 gram dan air 600 ml. Kita akan memasak agar-agar bersama dengan gula sampai mendidih. Sambil menunggu agar-agarnya matang, mari kita membuat adonan kopinya. Masukkan 1 butir telur dan 150 gram margarin. Kita kocok dengan kecepatan tinggi. Kita akan mengocoknya sampai margarin dan telur tercampur rata. Setelah margarin dan telur tercampur sampai seperti ini, kita bisa menambahkan sedikit essence mocha. Bercampur dengan margarin dan susu dan telur, kemudian kita akan mencampurkan tepung terigu, tapi sebelum itu kita akan merendahkan kecepatan mixernya terlebih dahulu sampai kecepatan 2, dan kita masukkan sedikit demi sedikit tepung terigunya. Ketika ini sudah tercampur rata dan agar-agar telah mendidih, agar-agarnya sudah mendidih, maka kita akan mencampurkan 2 saset kopi instan ke dalam agar-agar.
dan kita akan mengaduknya supaya tercampur. Setelah kopi dan agar-agar telah tercampur, kita akan menyatukan dua bahan ini. Kita masukkan adonan agar-agar sedikit demi sedikit ke adonan margarin sambil tetap dimixer dengan kecepatan rendah. Adonan tetap dimixer hingga semua tercampur rata antara adonan agar dan adonan margarin. Bisa kita tambah kecepatannya ya. Setelah adonan semua tercampur rata, maka kita akan memasukkan adonan ke dalam panci. Lalu campuran adonan dari agar-agar dan margarin ini akan kita masak dengan api sedang. Bisa juga menggunakan api kecil hingga meletup kecil. Jadi untuk adonan tidak perlu sampai mendidih karena nantinya akan membuat adonan terigunya itu akan gosong. Cukup kita masak sebentar saja. Setelah adonan mengeluarkan letupan-letupan kecil berupa gelembung-gelembung, maka kita akan mengangkat adonan dari kompor dan kemudian menuangkannya ke dalam cetakan. Kita isi loyang dengan sepertiga adonan. Loyang ini kita tunggu hingga adonan dalam loyang hangat kuku. Setelah itu nanti kita masukkan ke dalam kulkas hingga adonan menjadi keras dan kemudian akan melanjutkan ke adonan 2. Terima kasih.
dan selanjutnya akan dicampurkan pada adonan yang pertama. Ini adonan pertama yang sudah jadi. Nah, dan ini adonan kedua. Selanjutnya adonan kedua ini kita tuangkan kepada adonan pertama. Kita ratakan. Ya, dan untuk lapisan kedua ini selesai sampai di sini. Lalu kita diamkan sampai adonan yang kedua dan adonan yang pertama ini mengeras. Oke, nama saya Yanti. Saya akan melanjutkan demonstrasi pembuatan puding tiramisu untuk lapisan yang ketiga. Alat serta bahan yang kita gunakan yaitu ada air, kita butuh 400 ml air, kemudian setengah saset agar-agar powder, lalu 2 saset susu kental manis coklat, 2 sendok makan coklat bubuk, dan 2 sendok makan gula pasir. Untuk cara pembuatannya sendiri, kita campurkan semua bahan, dimulai dari agar-agar, lalu susu kental manis coklat, lalu 2 sendok makan coklat bubuk, dan 1 sendok makan gula pasir. Setelah itu kita campurkan dengan 400 ml air yang sudah kita sediakan. Lalu kita panaskan, tunggu sampai adonan mendidih. Nah, setelah adonan ini mendidih, kita matikan kompornya, lalu kita tuangkan sedikit demi sedikit lapisan puding tiramisu yang ketiga ini setelah lapisan yang kedua mengeras. Kita tuang secara perlahan. Tuang secara perlahan sampai merata. Setelah itu kita tunggu sampai lapisan yang ketiga ini benar-benar kering. Bisa juga disimpan di lemari es atau kulkas agar proses pendinginannya lebih cepat.